Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video Janganlah Merasa Suci. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Nah, tentunya tema ini adalah tema realitas dari setiap watak manusia, yaitu yin dan yang. Seburuk-buruknya orang pasti selalu ada kebaikan di dalam dirinya. Sebaik-baiknya begitu pula ada titik kejahatan ataukah yang kurang baik di dalam dirinya. Jadi poinnya adalah tidak ada manusia sempurna. Meskipun dia ahli dalam spirituality, dia adalah seorang kiai ataukah ulama, ataukah bahkan dalam kisah-kisah para nabi pun pernah melakukan kesalahan, sehingga kemutlakan zahir manusia itu tercipta di alam semesta ini adalah tidak ada yang 1000% kesuciannya. Selalu ada unsur yang tidak baiknya, karena kita terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan. Yang terpoin utama di dalam tujuan hidup kita di alam semesta ini adalah bagaimana mendominankan yang positif ataukah sisi kanan. Seperti yang saya bilang, musuh diri kita adalah diri kita sendiri. Yang mana musuhnya adalah akal kita. Kadang-kadang melupakan keajaiban Tuhan dan hal-hal metafisika, ya. Dan kalau dilogikakan seperti sedekah, itu sangat tidak ilmiah dan tidak masuk akal. Anda memberi 1 juta kembali 10 juta itu tidak masuk akal, tapi itu bekerja 100% tanpa keraguan, ya. Itu saja sudah melawan logika. 10 Anda kurang 1 jadi 9 secara teori matematika ilmiah. Tapi secara teori matematika Tuhan, 10 dikurangi 1 jadi 19 juta, ya. Dan banyak hal-hal yang sangat berseberangan dengan logika, sehingga yang kita dominankan adalah nurani kita. Karena nurani itulah bahasa Al-Quran tersembunyi. Di sisi lain dia punya kelebihan, seperti logika ini dia memfilter kebenaran yang masuk di dalam kepala kita, ya. Itu dominannya. Hawa nafsu ini salah satu musuh dari kita, tapi dia memiliki kebaikan juga. Tanpa hawa nafsu Anda tidak bisa berkembang biak menciptakan keturunan. Tanpa hawa nafsu Anda tidak bisa merawat diri Anda. Anda tidak mandi, Anda tidak pakai parfum. Karena hawa nafsu itulah maka Anda merawat diri Anda, ya. Ego diri itu memang musuh yang menghalangi kita mengenali Tuhan. Tapi di sisi lain ada kebaikannya. Dari keegoan diri itu Anda mampu menjaga diri Anda untuk bagaimana tidak merepotkan orang lain. Bagaimana ego diri ini pun secara positif bersaing untuk kemajuan waktu demi waktu, ya. Sehingga segala sesuatu itu adalah di dalam diri kita ada lebih dan kurangnya. Nah, meskipun dia seorang waliullah, meskipun dia seorang ustadz atau kiai, itu mereka pun punya kekurangan. Jadi kalau Anda mengharap sempurna kepada manusia, tidak akan pernah ada sempurna. Bahwa juga dalam sebuah kisah, Rasulullah
ketika dalam sebuah majelis ada orang yang compang-camping dan buta sebelah mengusul, itu Muhammad bermuka masam sampai ditegur dalam kitab Al-Quran, abasa wa tawalla. Jadi Nabi Muhammad pun yang hawa nafsu dan korinnya ditaklukkan masih ada sifat kemanusiawiannya, yaitu ada kekurangan salah ya ketika seorang buta dan compang-camping ini mengusul ya. Nah, seperti itulah kemutlakan Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi jangan kita merasa paling suci ya. Ketika memiliki ilmu spiritual tinggi ya, Anda memiliki ilmu kebatinan tinggi, ataukah Anda menguasai dalil sampai seabrek-abrek, Anda menguasai ayat-ayat suci Al-Quran sangat-sangat banyak, sampai Anda disebut orang terpintar, sehingga dengan kecerdasan Anda itu Anda menjudge manusia, bahwa manusia itu adalah, Anda lihat kelakuannya, Anda bilang masuk neraka. Anda lihat ini orang, Anda bilang masuk neraka. Ataukah Anda menilai orang seolah-olah Anda yang paling selamat. Sebenarnya itulah jebakan intinya. Ketika Anda punya ilmu spiritual, Anda sombong, sehingga semut di pinggir sungai terlihat, gajah depan mata tak terlihat. Karena setiap manusia itu punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hatinya hanya Allah yang tahu ya. Jangan kira dia seperti pengemis, tapi ternyata dia adalah waliullah. Anda menganggap dia tukang sayur, mungkin dia biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah mungkin dia lebih dekat dengan Allah daripada Anda. Karena di atas ilmu itu adalah akhlakul karimah. Di atas ilmu ada akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini merupakan bentuk dari hasil ilmu yang Anda pelajari ya. Anda berilmu tinggi ya, Anda menguasai, menghafal Al-Quran satu bungkul itu, hadis-hadis, dalil-dalil, ilmu ilmiah Anda kuasai, tapi Anda selalu membentak orang tua Anda menghakimi orang-orang miskin, maka siap-siap neraka untuk Anda. Tidak ada bedanya dengan iblis yang merupakan kasta malaikat tinggi yang beribadah selama puluhan ribu tahun, menguasai informasi semesta, diusir karena setitik kesombongan ya. Di dunia ini mana buktinya fana ya? Fana itu tidak abadi. Bayangkan Anda setiap hari mencari rezeki, setiap hari Anda berpikir keras, setiap hari Anda berjuang sekuat mungkin ya. Tapi pada akhirnya rata-rata umur manusia 60 tahun, kita meninggal juga. Banyak orang yang berjuang mengumpulkan harta benda ya, punya mobil Pajero, punya rumah tingkat 5, investasi sangat banyak. Tapi seperti di Sulawesi dan di Aceh, tsunami tiba-tiba melanda, hancurlah itu semua. Itu tanda kefanaan dunia ini ya. Dan berbuat baiklah di umur kita yang pendek ini sebanyak-banyaknya, supaya Anda melihat, merasakan yang namanya surga yang sesungguhnya dari Allah. Rasa Anda terus bahagia sampai itu menjadi abadi, dekat di sisi Tuhan dan para nabi dan ulama-ulama yang dicintai Allah. Dan kalau Anda lihat, di dunia ini sebenarnya penuh dengan drama ya, penuh dengan drama. Misalnya kita lihat di keseharian kita saja. Misalnya Anda nonton TV ya, Anda nonton iklan. Iklan-iklan itu sebenarnya banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya salah satu brand untuk pencuci wajah ya, katanya dalam seminggu kita menjadi putih berkilau. Saya memakai itu sudah 1 tahun, tidak berkilau-kilau, tidak putih-putih ya. Dan hampir kita bisa sebut itu 85% dari 100% iklan-iklan itu banyak bohongnya. Itu saja sudah terlihat kefanaan. Kalau Anda menuju ke sistem-sistem pemerintahan, misalnya Anda dalam pembuatan SIM motor, itu tidak ada yang murni ya, tidak ada yang pure kebenaran yang sesungguhnya. Selalu ada oknum-oknum tertentu untuk mengurus SIM tersebut. Meskipun tidak semuanya ya, saya bilang tidak semuanya, tapi selalu ada. Kalau Anda mau mengurus surat sertifikat tanah, selalu ada oknum-oknum tertentu, mau di sisi manapun ya. Itu artinya kefanaan dunia dan baik buruk itu selalu seimbang. Sehingga semakin canggih motor diciptakan, maka maling motor pun makin canggih juga ya. Semakin canggih teknologi untuk menangkap penjahat, maka penjahatnya pun makin canggih. Dunia ini seimbang. Tapi
yang putih itu tetaplah menang, sehingga yang hitam selalu kalah. Kalau Anda nonton film itu jagoannya selalu menang terus ya. Hampir rata-rata film dan penjahatnya hancur. Seperti itulah alam semesta. Jadi tidak ada untuk kejahatan hitam itu abadi, selalu hancur, dan yang abadi adalah kebenaran. Dan janganlah karena kepintaran Anda, kecerdasan Anda, ilmu spiritual Anda sangat tinggi, Anda menjudge orang mutlak. Misalnya contoh kita lihat pemilihan presiden dulu ya, antara kubu A dan kubu B. Kubu A karena mendukung A, jadi si B ini seolah tidak ada kebaikan. Sungguh-sungguh seperti itu, ibaratnya sampah gitu ya. Padahal beliau-beliau ini, yang dua sisi ini, mereka masing-masing punya kebaikan dan masing-masing punya kekurangan. Nah, janganlah total menilai itu karena fisiknya ataukah dia pribadinya, tapi untuk program-programnya yang dimana tidak pernah ada presiden yang sempurna juga. Tapi mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memiliki kecerdasan lebih dari manusia-manusia biasa secara kepemimpinan ya. Sehingga kalau dia menurut Anda jelek, tidak segala-galanya jelek ya. Sama seperti diri Anda kalau Anda sadari, kalau Anda mulia, tidak segala-galanya mulia. Jadi kita harus mengakui kita ini tidak pernah bisa luput dari dosa, ataukah kita tidak suci. Kita selalu ada hal-hal hitamnya, sehingga janganlah Anda fokus menjudge orang. Anda demennya menilai orang saja, sehingga semut pinggir sungai terlihat, gajah depan mata tak terlihat. Tidak ada manusia suci. Dan yang terbaik itu ya Rasulullah SAW yang ditaklukkan hawa nafsu dan korinnya, sehingga dominan kebaikan. Kalau dalam ilmu kebatinan, ketika dominan kebaikan itu di dada Anda dan tercipta secara realitas, full dominan kebaikan mendominasi, maka Anda akan menyatu dengan Sang Pencipta yang disebut Maha Pengasih dan Penyayang. Moksa Anda kalau bahasa Hindunya, bahasa tasawufnya Anda fana bako, bahasa sesiti jenar manunggaling kaulah Gusti, karena sisa kebaikan di diri Anda yang hitam takluk dan Anda lebih tinggi dari kasta malaikat. Bahkan dalam kitab-kitab tasawuf ya menjelaskan bahwa malaikat itu tercipta dari nur manusia yang dominan kebaikan di dalam dirinya. Ketika manusia dominan kebaikan, maka hancurlah kejahatan, dan manusia-manusia tersebut yang dikategorikan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti dia harus dari kalangan ustadz, dari kalangan kiai, ulama, tapi meskipun dia manusia biasa, dia mendominankan kebaikan yang selalu ada pada dirinya, maka dia adalah manusia spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini jangan banyak dominan menilai orang saja ya. Karena sebenarnya kalau Anda perhatikan di semua sistem yang ada di dunia ini, itu semuanya fana, tidak ada yang sempurna. Jadi fokuslah melihat gajah yang di depan mata kita, dan salah satu penghambat rezeki yang masuk pada diri Anda, sebenarnya Anda dominan terus melihat semut di pinggir kali, gajahnya Anda tidak pernah lihat ya. Sehingga kalau secara spirituality itu penghambat rezeki yang masuk kepada diri Anda. Jadi tekanlah hal-hal negatif, kuatkan yang positif, maka Anda akan moksa. Diri Anda hidup ya, tapi sebenarnya Anda sudah bersama Tuhan. Ketika dia semakin melawan kejahatan-kejahatan, maka ketika dominan hal-hal positif, maka itulah Anda akan mendapatkan surga. Tetap kita tidak bisa suci sesuci-sucinya seperti Rasulullah. Dan marilah kita menanamkan sifat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan banyak sifatnya, maha adil, maha hebat, maha mendengar, maha melihat, maha bijaksana, maha kuat, tapi tetap yang diutamakan di dalam ayat sucinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Tanamkan itu, akan menciptakan nurani Anda dominan untuk melakukan kebaikan, dan terus membuat alam semesta ini menjadi mulia dan penuh kebaikan. Semoga video ini berkah bermanfaat. Semoga video singkat ini dapat memberi pelajaran terutama untuk diri saya pribadi yang tidak sempurna dan banyak kebodohan, dan teman-teman penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali channel ya. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya.
dan kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yang khusus membahas tentang gemstone secara ilmiah dan secara metafisika modern, dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.